Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai strategi menganalisis dan memasuki pasar luar negeri. Strategi adalah upaya-upaya yang dirancang oleh seseorang atau perusahaan demi mencapai suatu tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Manajemen strategi ialah suatu perumusan, tindakan dan evaluasi yang berfokus pada tujuan manajemen di dalam perusahaan atau organisasi. Strategi internasional yang pertama, strategi global. Strategi ini digunakan untuk mendekati pasar dunia dengan produk-produk yang sudah terstandarisasi. Strategi global menekankan pada biaya rendah, menekankan pada skala ekonomi di mana produk dan jasa yang dihasilkan terstandarisasi dan tersentralisasi pada operasi di beberapa lokasi. Yang kedua, strategi multidomestik. Strategi ini menekankan pada diferensiasi produk dan jasa untuk dapat beradaptasi dengan pasar lokal. Pembuatan keputusan pada perusahaan cenderung lebih terdesentralisasi dalam hal pembuatan produk dan juga dengan desentralisasi memungkinkan perusahaan untuk dapat merespon pasar secara cepat apabila terdapat perubahan permintaan. Pemasaran internasional adalah kinerja dari aktivitas-aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mengarahkan barang dan jasa perusahaan kepada pelanggan atau pengguna di lebih dari suatu negara untuk mendapatkan keuntungan. Motif-motif go internasional. Yang pertama, proaktif motif. Proaktif merujuk pada dorongan internal untuk mencoba perubahan strategi, di mana berasal dari kepentingan perusahaan di dalam memanfaatkan kompetisi unik atau peluang pasar. Yang kedua, reaktif motif. Reaktif merujuk pada perusahaan bereaksi terhadap tekanan atau ancaman di pasar dalam negeri maupun luar negeri dan menyesuaikannya secara pasif dengan cara mengubah aktivitas mereka dari waktu ke waktu. Strategi pemasaran internasional yang pertama, ekspor, adalah tahapan paling awal dalam melakukan bisnis lintas negara. Dan yang kedua, analisis strategi. Menurut Keigan dan Green, analisis strategi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama lisensi, yang kedua waralaba, yang ketiga usaha patungan, yang keempat kontrak produksi, dan yang kelima investasi langsung. Strategi memasuki pasar global. Yang pertama, faktor pertimbangan utama. Yang kedua, hambatan perdagangan dan regulasi pemerintah. Seiring dengan saling ketergantungan dan semakin terintegrasinya pasar global, maka banyak pemerintah yang mulai mengurangi atau menghapus pembatasan kepemilikan asing. Yang ketiga, karakteristik produk. Produk dengan rasio berat atau nilai yang rendah biasanya terbuka bagi ekspor langsung. Yang keempat, tujuan manajemen atau perusahaan. Perusahaan dengan tujuan terbatas bagi operasi internasionalnya cenderung menyukai mode of entry yang menuntut komitmen minimal. Dan yang terakhir, strategi seleksi negara. Ini disebabkan strategi-strategi tersebut memanfaatkan fasilitas produksi dan jaringan distribusi yang sudah mapan, serta pengetahuan pasar dan kontak lokal. Menentukan organisasi pemasaran, di dalamnya ada departemen ekspor. Perusahaan terjun ke pemasaran internasional hanya melalui pengiriman barang. Ada juga divisi internasional. Staf divisi internasional perusahaan
terdiri dari para spesialis dalam pemasaran, manufaktur, riset, keuangan, perencanaan, dan sumber daya manusia. Mereka merencanakan serta menyediakan pelayanan bagi berbagai unit operasi. Ada juga organisasi global. Dalam organisasi global, manajemen puncak dan staf perusahaan merencanakan fasilitas manufaktur, kebijakan pemasaran, arus finansial, dan sistem logistik di seluruh dunia. Kesimpulan dari materi ini, perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, tenaga kerja maupun modal dari suatu negara ke negara lain, demikian pula sebaliknya.